Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, meskipun dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa tetap produktif dan tidak bermalas-malasan. Selain itu, dengan produktif ini itu dapat menambahkan pahala kita, apalagi sedang dalam keadaan berpuasa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dan memberikan penjelasan bagaimana sih cara kerja dari PLTU atau sering kita sebut pembangkit listrik tenaga uap. Nah, sebelum saya kaji lebih dalam mengenai PLTU ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Pauji, NIM 2019-71159 dari jurusan D3 Teknologi Listrik dari kampus Institut Teknologi PLN. Baik, sebelumnya di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sih pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, dan lain-lainnya. Pembangkit listrik tenaga uap atau sering kita singkat PLTU merupakan pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar, serta MFO untuk startup awal. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Total kapasitas sebesar 4.600 MW atau MW mampu menyuplai listrik di Pulau Jawa dan Bali. Tingginya jumlah persediaan batu bara, baik itu secara global maupun di Indonesia, serta harga yang rendah, menjadikan PLTU berbahan bakar batu bara masih menjadi salah satu yang tertinggi produksinya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai prinsip kerja PLTU, yang dimana pembahasan ini merupakan pembahasan inti yang ingin saya sampaikan dalam materi PLTU ini. Oke, untuk prinsip kerja yang pertama, yaitu dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Nah, bahan bakar ini bisa dari bahan bakar padat, cair, gas, atau bahkan kombinasi. Yang kedua, konversi energi tingkat pertama yang berlangsung dalam PLTU adalah konversi energi primer menjadi energi panas atau kalor dalam uap air. Hal ini dilakukan dalam ruang bakar dari ketel uap atau boiler PLTU. Nah, yang ketiga, dalam turbin uap, energi uap dikonversikan menjadi energi mekanis penggerak generator dan akhirnya akan menghasilkan energi listrik. Nah, yang keempat, sebuah pembangkit listrik, jika dilihat dari bahan baku untuk memproduksinya, maka pembangkit listrik tenaga uap bisa dikatakan pembangkit yang berbahan baku air. Kenapa tidak uap? Uap di sini hanya tenaga pemutar turbin. Sementara untuk menghasilkan uap dalam jumlah tertentu itu diperlukan air. Menariknya, di dalam PLTU terdapat proses yang terus-menerus berlangsung dan berulang-ulang. Prosesnya antara air menjadi uap, kemudian uap kembali menjadi air, dan seterusnya seperti itu. Nah, proses inilah yang disebut atau yang dimaksud dengan siklus PLTU. Nah, yang kelima, air yang digunakan dalam siklus PLTU disebut air demin atau demineralized, yaitu air yang mempunyai kadar conductivity atau kemampuan untuk mengantarkan listrik sebesar 0,2 µs atau mikrosecond. Sebagai perbandingan, air mineral yang sering kita minum sehari-hari mempunyai kadar conductivity sekitar 100 sampai 200 µs. Untuk mendapatkan air demin ini, setiap unit PLTU biasanya dilengkapi dengan desalination plant dan demineralization
demineralization plant yang berfungsi untuk memproduksi air demin ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam PLTU ini. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada PLTU. Yang pertama itu ada yang namanya boiler. Nah, boiler ini berfungsi untuk memanaskan air yang ada di dalam pipa sehingga menghasilkan steam yang digunakan untuk memutar poros turbin. Kemudian yang kedua ada yang namanya generator. Nah, generator ini berfungsi untuk mengubah energi putar atau gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Nah, pada generator ini terdapat yang namanya rotor dan stator. Kemudian yang ketiga itu terdapat yang namanya kondensor. Nah, si kondensor ini berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin atau uap yang telah digunakan untuk memutar turbin. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen selanjutnya. Itu terdapat yang namanya turbin uap. Nah, turbin uap ini berfungsi untuk mengkonversikan energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Poros turbin dikapel dengan generator sehingga ketika turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Nah, kita klasifikasikan tingkatan-tingkatan turbin. Nah, yang pertama itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya high pressure turbine, kemudian ada yang namanya intermediate pressure turbine, dan yang terakhir itu ada yang namanya low pressure turbine. Nah, sedangkan jika kita klasifikasikan jenis-jenis turbin uap, yang pertama itu berdasarkan jumlah tingkat tekanan. Ada 2. Yang pertama itu turbin 1 tingkat, yang kedua itu ada turbin nekat tingkat atau multi-stage. Kemudian berdasarkan arah aliran uap itu ada aksial dan radial. Sedangkan berdasarkan jumlah silinder itu ada 3. Ada silinder tunggal, silinder ganda, dan silinder lebih dari 2. Nah, kemudian jika kita klasifikasikan lagi berdasarkan prinsip aksi uap, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu turbin aksi atau turbin tekanan rata. Selanjutnya ada turbin reaksi atau turbin tekanan lanjut. Nah, berdasarkan proses penurunan kalor itu terbagi menjadi 2 juga. Ada turbin kondensasi atau turbin condensing dan turbin tanpa kondensasi. Sedangkan jika kita klasifikasikan berdasarkan kondisi uap pada sisi masuk itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada turbin tekanan rendah, ada turbin tekanan menengah, turbin tekanan tinggi, dan turbin tekanan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya komponen yang terdapat pada PLTU ini, yang terakhir itu ada yang namanya gardu induk. Nah, gardu induk ini merupakan alat yang digunakan untuk mendistribusikan aliran listrik dari transformator ke pusat-pusat beban atau pelanggan. Oke, setelah pembahasan mengenai komponen-komponen dan prinsip kerja sudah saya jelaskan tadi, saya di sini akan menampilkan sedikit animasi video bagaimana sih cara kerja si PLTU ini, dan saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai alurnya atau jalannya prinsip kerja dari PLTU ini. Pembangkit listrik tenaga uap atau sering kita sebut PLTU menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Batu bara ini dikirim melalui atau menggunakan kapal kargo atau kapal tanker. Setelah batu bara diterima di dermaga, kemudian disalurkan melalui conveyor belt ke storage area.
Di sini batu bara ditumpuk oleh stacker. Batu bara mulai disalurkan dari storage area menuju ke arah bunker dengan melibatkan conveyor belt dan reclaimer. Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer, digiling hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke dalam boiler untuk menghasilkan api. Di dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa dari pembakaran batu bara dikumpulkan untuk dijadikan bahan bakar konstruksi jalan. Dan pembakaran ini ditujukan untuk mempanaskan air pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tertinggi. Pada turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah. Dan pada turbin ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa uap dari daur ulang menjadi air kembali melalui kondensor dan cooling tower untuk dialirkan dan dipanaskan kembali dalam boiler. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada elektromagnetik di dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke trafo step up untuk dinaikkan tegangannya. Selanjutnya, listrik ini yang didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Demikian proses pembangkit listrik tenaga uap.